Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dwi Maliawati, SPTHT KL MSI Med. Baiklah, saya akan membacakan modul tentang OTT eksternal. Kompetensinya itu pertama yaitu pengetahuan, yaitu menegakkan diagnosis inflamasi telinga luar berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian menata laksana secara mandiri khusus inflamasi telinga luar. Kemudian keterampilan yaitu menjelaskan anatomi dan fisiologi liang telinga dan menjelaskan patofisiologi. Kemudian menjelaskan gambaran klinis, menegakkan diagnosis, melakukan penanganan, kemudian melakukan penanganan komplikasinya, dan melakukan follow-up. Ini adalah struktur anatomi telinga luar, yaitu terdapat pada struktur anatomi telinga luar, terdapat di sini ada tragus, ada helix, kemudian ada lobulus, kemudian ada antitragus, kemudian ada cross helix. Lanjut. Kemudian ini adalah anatomi telinga luar, dari telinga luar sampai menuju telinga tengah dan menuju telinga dalam. Anatomi telinga itu sendiri terbagi dari tiga, yaitu luar, tengah, dan dalam. Telinga luar itu dari areola dan meatus acusticus tenus, kemudian menuju ke membran timpani, yaitu berbentuk seperti huruf S. Kemudian terdapat membran timpani, tulang pendengaran, dan koklea. Lanjut. Faktor predisposisinya itu pertama itu bisa iklim tropis yang hangat dan lembab, kemudian maserasi kulit liang telinga yang memudahkan invasi bakteri patogen, kemudian penurunan pH kulit di liang telinga akibat berendangnya pembersihan serumen yang berlebihan, kemudian kondisi yang bisa menyebabkan imunosupresi seperti diabetes mellitus dan radioterapi. Klasifikasi ostitis eksterna yaitu bisa terdiri dari ostitis eksterna circumscripta atau furuncolosis, kemudian ostitis eksterna diffusa. Ketiga yaitu otitis eksterna microtia atau otomikosis. Yang keempat yaitu otitis eksterna malignan. Otitis eksterna circumscripta atau furuncolosis, etiologinya bisa dari Staphylococcus, kemudian lokasinya terdapat pada pars partilogenosa pada sepertiga lateral CAE. Gejalanya bisa terdapat nyeri spontan atau disentuh, nyeri dapat menjalar sampai kepala, leher, dan pada mandibula. Kemudian kita bisa berikan terapi antibiotik, analgetik, antipiretik, dan kalau perlu insisi drenase. Kita bisa lihat di situ tampak terdapat seperti benjolan pada daerah CAE. Lanjut. Kemudian pada otitis eksterna diffusa, faktor predisposisinya bisa dari kelembapan, kebiasaan mengorek telinga, dan bisa terdapat dari alergi. Gejalanya yaitu bisa nyeri pada telinga yang spontan, terdapat disertai demam, gatal pada liang telinga, kurang pendengaran, dan kadang-kadang terdapat discharge. Aktivitas eksterna diffusa itu pada pemeriksaan fisiknya bisa terdapat nyeri tekan tragus, nyeri tarik pada auricula, udem dan hiperemes pada daerah CAE, dan terdapat otore atau seket atau cairan. Terapinya kita bisa lakukan air toilet, kemudian pemberian antibiotik, kita bisa memberikan anti analgetik atau antipiretik dan antiinflamasi. Kemudian pada otitis eksterna microtia atau otomikosis, ini dari etiologinya bisa Asparagus albus atau Niagara. Kemudian terdapat Candida. Faktor predisposisinya yaitu menggunakan antibiotik dan steroid topikal pada jangka waktu yang panjang. Kemudian aktivitas di air, bisa berenang atau menyelam. Kemudian bisa pemberian steroid pada jangka waktu yang lama. Kemudian bisa pemakaian alat bantu dengar. Dari gejala klinisnya bisa terdapat rasa gatal, otore, otalgia, telinga terasa penuh, atau kurang pendengaran. Lanjut. Pada otomikosis eksterna microtia atau otomikosis, itu pada pemeriksaan fisik bisa kita dapatkan pada otoskopi tampak membran berwarna abu-abu atau berwarna kehitaman, dan hipa berfilamen berwarna putih. Terapinya kita lakukan air toilet,
Kemudian kita berikan fungsi dal topikal seperti ketoconazole, kemudian clotrimazole. Kita bisa berikan larutan asam asetat 2-5% dalam alkohol yang diteteskan ke dalam liang telinga atau dilarutkan dengan gentaviolet 1-2%. Kemudian kita bisa berikan larutan timol 2%. Kemudian pada otitis externa maligna, di situ dari gambar kita lihat itu tampak discharge dan tidak terlalu terlihat pada CAI-nya. Faktor predisposisinya yaitu DM tidak terkontrol, bisa terjadi pada imunosupresi, bisa pada leukemia dan aterosklerosis. Etiologinya yaitu pseudomembran aeruginosa yang mengeluarkan bisa neurotoksin yang menyebabkan cranial neuropati, kemudian eksitosin yang menyebabkan nekrosis jaringan lunak di sekitar pada daerah telinga tersebut. Kita bisa lihat gambarnya. Lanjut. Kemudian ini adalah tanda dan gejalanya, yaitu pertama itu otalgia hebat, biasanya lebih dari 1 bulan. Kemudian terdapat discharge purulen, kemudian membran timpani utuh, terdapat granulasi di isthmus di dasar CAE. Bila masuk ke foramen stylomastoid, bisa menyebabkan parese nervus 7 dan terjadi mastoiditis. Bila sampai foramen jugulare, terdapat parese nervus 9 dan 10. Kemudian bila mengenai vena jugulare, bisa terdapat sinus trombosis dan trombovelitis yang akan menuju ke otak dan mengakibatkan terjadinya abses otak. Kemudian pada terapinya bisa kita lakukan air toilet, kemudian kita bisa berikan antibiotik dosis tinggi, anti pseudomonas, kemudian dengan kombinasi dengan aminoglikosida dan diberikan jaringan granulasi atau jaringan nekrotik pada daerah temporal. Demikian, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ansyah, berarti kalau kita mencurigai suatu otitis eksterna, gejala umum apa yang biasanya disampaikan oleh pasien? Baik dokter, terima kasih dokter. Saya akan coba menjawab dokter. Biasanya pada pada umumnya pasien tersebut pada pasien yang kita dapat di poli itu biasanya terdapat otalgia dokter, kemudian terdapat gatal-gatal pada telinga dokter, kemudian terdapat rasa penuh pada liang telinga dokter, kemudian biasanya terdapat nyeri tekan juga dokter dan pendengaran berkurang atau hilang. Kemudian bisa juga tinnitus, kemudian bisa terdapat demam, nyeri tekan pada tragus dan nyeri pada saat membuka mulut dokter, dan bisa terdapat udem bengkak pada liang telinga dokter. Biasa rata-rata pada pasien yang kita temukan di poli dokter. Wow, cantik. Ya, itu gejala dan tanda. Iya dokter. Kurang satu keluar cairan. Oh, baik. Discharge atau otore yang mengalir di liang telinga, yang kadang-kadang pada otitis externa lipus ditemukan sekret atau cairan dokter yang berwarna putih atau kuning atau bentuk seperti nanah yang berbau tidak menyenangkan dokter. Kenapa bisa terjadi nyeri pada saat menelan? Biasanya pada OTT, biasanya pasien ini terdapat otitis externa circumflecta dokter. Yang keluhan ini bervariasi, biasa dimulai dari perasaan sedikit tidak enak dokter. Kemudian karena biasanya nyerinya terasa hebat dan tidak sebanding dengan derajat peradangan yang ada dokter. Kemudian rasa nyeri itu semakin hebat dan bisa berpengaruh pada seluruh anatomi pada telinga tersebut dokter.
Kenapa nyeri telan? Atau nyeri bagian tenggorok? Kenapa? Karena terdapat terdapat adanya karena terasa nyerinya hebat ya dokter. Mungkinan bisa berpengaruh pada seluruh anatomi. Anatomi apa? Tahu. Kecoa. Iya dok. Mengerikan. Anatomi apa? Bisa pada daerah tenggorokan atau pada daerah mulut dokter. Penjelasannya bagaimana? Jadi dokter, ulang dokter. Nah, iya, penjelasannya bagaimana? Jadi penjelasannya karena terdapat nyerinya hebat yang tidak sebanding dengan derajat peradangan, maka nyeri terasa semakin hebat bila disentuh dokter atau menarik atau menggerakkan pada daerah mulut, maka bisa berefek pada daerah nyeri pada pasien yang sedang melakukan aktivitas seperti menelan dokter. Pak Dimas, penyebabnya bagaimana penjelasannya? Udah kan Pak Dimas? Ada dokter. Ya, kira-kira penjelasannya bagaimana? Kalau otitis eksternal kok bisa sampai nyeri saat menelan? Atau nyeri buka mulut? Bisa nyeri buka mulut bisa saatnya menelan. Bagaimana penjelasannya? Mau kasih tahu Papa. Mau kasih tahu Papa. Gimana? Pak Dimas nggak tahu? Yang lain? Belum tahu dokter. Oh iya Pak Dimas, gimana? Belum dokter, mana aja dokter? Belum tahu? Ada lagi yang mau menjelaskan? Mungkin ini kelihatannya sepele. Bagaimana kalau yang bertanya koas? Kenapa saya harus bertanya itu Pak ke pasien? Gimana yang lain? Yang lain memperhatikan apa tidur ya? Karena udah dari tadi pagi. Dokter, Ada yang tahu? coba saya menjelaskan dokter. Ya. Nah, izin dokter, ini dari yang saya baca jurnal dokter. Ini dari telinga luar dengan invasi melalui foramen serotoni atau satura tympanomastoid ke fossa retromandibular. Itu akan mengakibatkan keterlibatan foramen stylomastoid dan jugularis, kemudian trombosis sepsis dari sinus venosus lateral dan menyebar ke apex petrol melalui pembuluh darah dokter. Makanya letak nyeri itu akan berpengaruh pada seluruhnya dokter. Itu terutama pada daerah bagian tubanya. Itu kalau penjelasan penyebaran otitis eksternal maligna lah bisa masuk. Iya dok. Iya dok. Ini secara umum pada otitis eksternal. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjelaskan? Izin coba bantu jawab dokter. Oke. Otitis eksternal kenapa bisa nyeri sekali? Karena biasanya tuh infeksinya terkena di sepertiga luar liang telinga dokter, di mana di situ jaringan ikat dan tulang rawan dok, jadi lebih nyeri di situ dokter. Kalau yang lebih nyeri di bagian tulang ya?
karena tidak ada pembengkakan lemak dan jaringan ikat. Oh iya, maaf. Kebalik saya, Dok. Di bagian tulangnya, dokter. Nah, ini kenapa kok tadi Pak Ansyah menyatakan gejalanya bisa nyeri saat buka mulut. Oh, nyeri pada saat buka mulutnya karena di situ ada TMJ-nya, dokter, stylomastoideus. Di bagian mana? Di bagian inferior, agak posisinya tuh agak di anterior dan sedikit ke inferior. Jadi kalau misalnya pada saat membuka mulut, di situ kan juga ada, kalau kita buka mulut kan ada kayak gerakan di otot di liang telinga juga, dokter. Jadi di situ bisa bikin nyeri juga, dok. Nah, sepertinya aplikasi yang dokter Yan kemarin ini ya bagus banget ya. Di depannya dari CAE itu jaringan ikat, jaringan otot tuh masuknya kemana. Struktur yang dekat di situ adalah sendi temporomandibular. Jadi sendi itu aktif saat buka mulut dan letaknya dekat dengan CAE, terutama ya kalau terjadi infeksi, terjadi suatu peradangan, maka saat membuka mulut akan terjadi nyeri di daerah situ, tambah nyeri. Ya, kenapa kok bisa menyebabkan nyeri saat menelan? Itu nyeri buka mulut. Nyerinya bisa sampai ke tenggorok. Kira-kira kenapa? Yang bisa menjawab? Izin menjawab, dokter. Ya. Karena penyebarannya secara inferior ke fokus yang terkena, dokter. Bisa ke nervus 9, 10, 11, dan 12, dokter. Jawabannya karena nyeri alih. Nyeri alih dari yang mana? Coba Pak Ansyah, saraf dari kulit CAE apa aja? Bisa dari nervus 7, dokter, kemudian nervus 9, 10, dokter, kemudian ada 4 kuadran. Saraf apa itu? Yang lain mungkin bisa buka. Kulit CAE dibagi menjadi 4 kuadran kan ya? Nah, sarafnya apa aja itu? Saraf 10, terus saraf 9, 10, 11, dokter. Ini kok 11? Dari mana 11 sampai situ? Maaf, dokter. Maaf, 8, 9, 10, dokter maksudnya. Bukan. 8 nggak ada yang sampai kulit CAE. Coba yang lain bisa buka. Persarafan CAE, kanalis. Itu digambarkan ada 4 kuadran. Kenapa kita perlu melihat saraf? Karena kita bisa menjelaskan patofisiologi, timbulnya suatu gejala, kemudian sampai ke penata laksanaan. Ingat bahwa Bapak Ibu nanti tindakan otologi itu tindakan yang bisa dilakukan di klinik. Contohnya kita mau melakukan ekstraksi serumen ya, atau kuret granulasi, atau apapun tumor yang di auricula sampai di CAE dengan lokal anestesi. Patokan yang harus dipelajari adalah bagaimana cara kita menganestesi. Itu kalau kaitannya dengan kita belajar saraf loh ya. Ini tadi dari gejala. Karena pasien bisa datang dengan atau sebaliknya, keluhan pada telinga. Saya nyeri di telinganya. Padahal telinganya tidak ditemukan apa-apa. Masalahnya ada di tenggoroknya. Karena
Karena revert pain. Yo, ini jangan dilupa ya, karena di kuliah S1 pun ditulis oleh Dr. Zulfikar bahwa ada revert pain karena otitis eksterna. Karena persarafan yang ya di kulit CAE, silahkan dibuka 4 kuadran itu sarafnya apa aja. Jangan salah posisinya, mana yang 9 di posisi mana, yang di bagian anterior, inferior, posterior, dan superior itu apa. Sehingga bisa menjelaskan kenapa kok bisa revert pain ke daerah tenggorok, atau bisa sebaliknya, permasalahan utamanya di tenggorok, revert pain sampai ke telinga. Sudah ketemu sarafnya apa aja? Kan bisa sambil browsing tuh. Salah satunya ada nervus 10. Nervus 10 tuh ada di mana aja, Pak Ansyah? Pada daerah CAE, dokter. Terus? Kemudian Jangan lupa dasar-dasar dari nervus cranialis ya. Ada apa lagi, Pak Ansyah? nervus 7, dokter. Nervus 10 tuh ada di mana aja? Oh, maaf, dokter. Salah satunya tadi loh sudah saya sebut. Pada daerah posterior inferior. Dia itu telinga sudah, terus apa lagi? Pada daerah tadi loh, kenapa revert pain kemana tadi? Kalau revert pain itu pada daerah Revertnya kemana tadi saya jelaskan ke tenggorok. Berarti fungsinya nervus 10 itu untuk apa? Kalau di bagian situ. Biasanya kita melakukan pemeriksaan apa untuk menguji nervus 10? Refleks menelan. Refleks menelan atau refleks menelan kasih makan suruh nelan. Atau refleks apa namanya refleks? Tepatnya refleks refleks apa? Yang di tenggorok. Refleks muntah. Oke, muntah. Kalau suatu refleks itu namanya refleks adalah gerakan cepat. Refleks menelan ya menelan sendiri bisa disadari dirinya sendiri, tapi namanya refleks tidak disadari. Kalau yang di tenggorok adalah pemeriksaan refleks muntah itu 9-10. Jangan lupa. Kita bisa melihat pada pemeriksaan tenggorok pasiennya disuruh apa. Kalau refleks muntah kan kita masukin tang spatel, dia muntah apa enggak? Iya, dok. Atau melihat apa? Melihat gerakan apa pada daerah tenggorok? Pada daerah palatumnya, dok, kita lihat gerakannya, dok. Yang mana? Palatum yang mana? Palatum. Palatum yang mana? Palatum mall, dok. Tepatnya kita melihat bagian yang mananya? Dari palatum mall? Pada daerah upula, dok. Upulanya kenapa berarti? Bisa kita lihat itu
pergerakan dari uvulanya, Dok? Bukan uvulanya. Daerah mana? Bukan uvulanya. Tepatnya di Iya. sebelahnya uvula. Di daerah arcus faring, Dok. Di arcus faring yang kita lihat. Otot yang di arcus faring. Kalau uvula kan ototnya tidak aktif, yaitu banyak jaringan ikat. Yang dilihat para tumor bagian arcus faring. Pasiennya disuruh bilang A. Sehingga melihat pergerakan itu mengetes nervus 10. Ya biasanya overlap tetap dengan nervus 9. Jangan lupa ya. Iya. Nanti coba Pak Ansyah memasukkan gambar anatomi untuk persarafan CAE, ditambahkan di situ. Nanti bisa PPT-nya dikirim ke saya koreksi. Mungkin ada yang tahu, rekan-rekan yang lain? Nervus berapa? Nanti Bapak Ibu akan terpaksa membuka anatomi persarafan kalau kita mau melakukan tindakan biasanya. Kalau kita mau melakukan tindakan anestesi lokal tuh mana yang mau kita infiltrasi, nggak boleh asal infiltrasi. Kalau kita itu infiltrasinya ya pokoknya atas bawah depan belakang. Ada nggak infiltrasi yang hanya 1 kali injeksi tapi bisa langsung pasiennya teranestesi bagian telinganya? Kalau ada, kenapa nggak milih 1 kali daripada Anda melakukan 4 kali tusuk? Kan mikirnya seperti itu. Pasiennya akan lebih nyaman. 1 kali langsung teranestesi bisa melakukan. Nah itu Bapak Ibu pasti akan terpaksa membuka anatomi persarafan karena kita banyak melakukan tindakan, ya bukan banyak, ada beberapa tindakan otologi yang bisa dilakukan lokal di klinik. Kalau bisa cepat kan pasti kita sendiri kalau sebagai pasien ya kalau bisa 1 hari selesai kenapa tidak gitu. Ya, pasien pun mungkin akan berpikiran sama. Daripada harus rawat inap, kemudian membayar yang lebih mahal, ya awalnya bisa untuk dilakukan yang lain. Jadi prinsipnya kalau pasiennya berani dilakukan tindakan lokal, ya kita melakukan gitu. Jangan sampai pilihannya selalu di general anestesi. Jangan-jangan yang lain nggak tahu ya. Ya dibuka lagi ya. Kemudian menurut PPK Pak, penata laksanaannya bagaimana kalau otitis eksterna? Tidak. Otitis eksterna. Karena otitis eksterna adalah kalau menurut SKDI dokter umum adalah kompetensi 4. Nah, nanti saat koasnya sudah masuk, penyakit-penyakit yang kompetensi 4 bisa diselesaikan oleh mereka, oleh koas. Tapi kita yang membimbing, bagaimana caranya yang benar. Biasanya kita dapat pasien dengan otitis eksterna, Dok. Pertama kita lakukan itu kita lakukan air toilet, dokter. Kemudian bisa kita berikan antibiotik topikal dengan obat anti-inflamasi dan antibiotik, dokter. Topikal. Ya, Dok. Topikalnya bentuk apa? Salep, tetes, apakah dijelaskan di situ? Biasanya kita berikan topikal, dokter. Enggak, yang menurut ini PPK? Kalau menurut PPK atau ini, modul? Kalau modul dikatakan ini. Jadi supaya sama ya. Jadi residen 1 semua residen patokannya sama. Kalau ada variasi penata laksanaan kan beda lagi. Itu
mungkin spesial case beberapa yang tidak sesuai dengan prosedur. Gimana Pak, bunyinya apa? Eh, Kalau yang di PPK dok ini diberikan pertama bisa dari salep, kemudian antibiotik dokter dengan obat steroid tes telinga dokter. Tidak boleh lebih dari 2 minggu dokter. Steroid tetes telinga kira-kira apa Pak? Izin dokter, kalau dari PPK dok ini kita berikan salep antibiotik seperti gentamisin dokter selama 5 hari. Kemudian kalau antibiotiknya kita berikan ciprofloxacin 500 mg per 12 jam dokter. Kemudian kita berikan steroid dengan steroid oral dokter. Berarti topikal dan oral ya? Iya dok. Terus kemudian kalau bisa terdapat nyeri, kita bisa berikan pasien tersebut paracetamol dokter. Menurut PPK ya? Iya dok, menurut PPK dok. Oke. Jadi dalam setiap presentasi modul itu presentan harus mengumpulkan karena Anda yang paling menguasai materi. Diharapkan bahwa pada saat presentasi modul kita belajar bersama-sama. Apalagi kalau dengan sistem ini akhirnya kan semua stase jadi belajar, yang stase Rino jadi belajar otologi kembali. Ya, waktunya timingnya kapan? Timingnya ya ini dengan begini. Oh ya, berarti ini Pak Ansya kan yang sudah baca menyampaikan. Oh ternyata PPK-nya begini. Oh anatominya begini. Oke, malah lebih ada hikmahnya ya. Dengan begini kan semua fase jadi belajar kembali. Mungkin lebih mudah saat nanti ujian nasional. Wah sudah diulang-ulang berkali-kali. Jadinya lebih gampang menghafal. Cuman mungkin kan untuk skillnya depending dulu ya. Ya semoga nanti setelah pandemi ini berakhir banyak pasien, doanya kan banyak pasien. Jadi skillnya bisa terlatih. Nah, maka dimanfaatkan pertemuan-pertemuan seperti ini untuk merefresh kembali. Ya seperti anatomi. Anatomi itu suatu hal yang perlu diulang-ulang sehingga menjadi hafal. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ketemu pasien, oh iya seperti ini, bisa saling dibahas. Nah, dengan begitu belum ketemu jawabannya, bisa dibuka di buku. Karena saya sendiri mungkin ya ilmunya tidak terlalu lebih banyak daripada Bapak Ibu sekalian juga. Namanya belajar bersama. Karena otitis eksterna sebenarnya mudah diatasi kecuali mungkin kalau yang otitis eksterna maligna. Kalau otitis kita curiga ini otitis eksterna maligna, kalau ada apanya Pak? Misalnya bila seperti apa kita curiga otitis eksterna maligna? Gampangnya. Biasanya pasien terdapat riwayat DM dokter. Apabila Bapak menemukan otitis eksterna yang tidak sembuh-sembuh. Sembuh-sembuh, gitu. Ya, otitis eksterna yang tidak sembuh-sembuh, nyerinya, makanya penting untuk mengetahui fasenya nyeri. Bagaimana setelah kontrol membaik tidak, ya, apakah discharge-nya masih aktif, baru kita pikirkan ke arah jangan-jangan ini otitis eksterna maligna, karena tidak selalu tanda patognomonis itu ditemukan. Bisa jadi granulasinya tidak ditemukan, tapi ternyata dia otitis eksterna. Otitis eksterna kan sebenarnya gampang disembuhkan karena pernah ada koas yang maju jurnal, ya saya meminta jurnal yang penyakit-penyakit yang kompetensi 4, mereka mengambil jurnal tentang otitis eksterna, dan dari jurnal itu cukup menarik bahwa di eksperimen dengan otitis eksterna hanya diberikan saya lupa sediaannya karena apa salep, intinya dia hanya sebagai antiseptik.
ternyata kandungannya hanya antiseptik. Dari situ di hasilnya bahwa sekitar 50% membaik. Antiseptik ya, 50% membaik. Memang 50% sisanya, kalau dari eksperimennya itu prosedurnya dilakukan kultur, kemudian semua diberikan obat jenis itu yang ternyata isinya antiseptik, kemudian kontrol kembali, saya lupa kontrolnya kapan ya, 3 hari atau 5 hari, kontrol kembali, kemudian 50% membaik, ada kriteria membaiknya di jurnal itu, kemudian yang sisanya yang tidak membaik diberikan penata laksanaan otitis eksternal bakterial. Kalau dalam kulturnya ditemukan jamur, ditambah anti jamur. Cuman yang menarik di situ bahwa ternyata pemberian antiseptik topikal itu cukup membaik untuk otitis eksternal gitu. Sediaannya saya lupa. Ternyata di obat itu di Google ada gitu. Dicari bentuknya, ternyata isinya antiseptik. Kalau ada yang mau melakukan penelitian otitis eksterna, saya rasa cukup menarik ya. Cuman mengumpulkannya itu mungkin ya. Karena otitis eksterna seringnya di tipe C mungkin ya, tipe C atau puskesmas. Apalagi merupakan kompetensi 4 untuk dokter umum. Sehingga mereka harus menangani dengan baik. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau saya ketemu jurnalnya, saya share jurnalnya itu. Dok. Itu jurnal 2019 ya, Dok? Saya lupa kok tahun kemarin ya, iya. Nah, di PPK saya baca nggak ada, Dok. Koas yang maju. Oh, jurnal reading tentang otitis eksterna. Penelitiannya penelitian eksperimen. Yang diberikan salep itu, salep apa tetes ya? Pokoknya sediaannya ada, cuman di sini kayaknya nggak ada. Waktu saya cari di Google tuh ada bentuk sediaannya, terus isinya antiseptik, bukan antibiotik. Setelah kontrol berikutnya kalau tidak membaik baru pemberiannya antibiotik topikal. Dan dari eksperimen itu pemberian utamanya adalah topikal. Ya semua berkembang ya. Kalau saran saya sih kalau pasien-pasien dengan walaupun otitis eksterna ya disuruh kontrol. Itu kontrolnya itu untuk kita bisa melihat evaluasi terapi kita dan untuk memastikan bahwa memang keadaan kulitnya sudah membaik. Kadang-kala kan pasien ini kalau sudah membaik sudah tidak usah kontrol hanya satu kali terus hilang, entah itu sembuh atau dia hanya sembuh sebentar atau malah tidak pernah sembuh. Kalau saya pasien-pasien yang otitis eksterna tetap saya berikan inform konsen ya, bahwa nanti perlu kontrol. Kontrolnya itu memang untuk memastikan bahwa pasiennya sembuh, jadi pasien benar-benar puas, dan juga untuk kepentingan kita, yaitu untuk ilmu pengetahuan ya, oh ternyata kemarin saya terapi topikal saja begini, atau kombinasi begini, atau salep yang harus saya pakai begini, atau teknik ear toilet yang saya pakai begini. Itu untuk evaluasi terapi yang kita berikan. Karena tentu saja menata laksana suatu penyakit itu suatu seni. Gitu. Nanti besok kalau pasiennya banyak, jangan lupa untuk mengevaluasi. Yang perlu saya sampaikan lagi, jadi pada pasien-pasien otitis eksterna yang kesembuhannya cukup lama, mungkin bisa dicek lagi
apakah ini benar-benar otitis eksternal maligna ya, bisa kita cek apa tadi gula Cek darahnya. gula darah, Dok. Ya, gula darahnya apakah memang dari gula darah atau satu lagi alergi. Pasien otitis eksternal berulang bisa karena alergi. Saya pernah ada pasien kebetulan pegawai rumah sakit ya, datang seminggu sekali, kumat lagi. Akhirnya saya lakukan ear toilet setiap hari karena pegawai rumah sakit jadi gampang, nggak usah kontrol, tidak usah mendaftar ya. Saya bersihkan. Kenapa kok kambuh setiap hari? Ternyata dia ada alergi kulit. Nah, mungkin itu perlu dipikirkan. Kalau otitis eksternal berulang, kita mencari kira-kira yang menyebabkan berulang itu apa, harus kita cari. Siap. Dari otomikosis ya, otomikosisnya juga tidak sembuh sempurna, masih kambuh 1 minggu, tidak ada perbaikan atau sembuh sebentar terus kambuh lagi. Perlu dipikirkan apakah ada faktor alergi sehingga pemberiannya bisa diberikan cetirizine. Nah, terus ada lagi ini ya, saya pernah pasien dengan pemakaian ear candle itu menjadi otitis eksternal diffusa. Terus ada lagi, ini diet. Jadi pasiennya ini diet otitis eksternal ya, yang tadinya 1 sisi menjadi 2 sisi. Kemudian saya gali-gali anamnesis, karena sudah pernah ada pengalaman pasien dengan alergi ya, sehingga saya menanyakan, ya ternyata kayaknya saya apakah karena makan telur ya banyak, karena saya sedang diet telur, diet menggunakan telur, saya coba makan telurnya 2 sampai 3 sehari. Nah, itu saya real ada pasien seperti itu, dan mungkin dietnya jangan telur ya, dengan pakai bahan yang lain supaya otitis eksternalnya sembuh. Itu tadi sih yang mau saya sampaikan. Sepertinya tiba waktunya kita sholat duhur, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga bisa bermanfaat. Silakan ditutup, Pak Ansyah. Nanti diperbaiki PPT-nya, ditambahkan, kirim ke saya ya. Iya, Dok. Ya, kasih. Baik, terima kasih pada Dr. Lia dan terima kasih pada TS semua. Acara ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Ya.